mencari titik lemahnya GRI ini ke sebelah dia lagi. Padahal saya itu sebagai host atau MC, Master of Ceremony, itu saya harus bisa mencari letak kelemahan dari tamu kita. Tapi saya kesulitan. Moga-moga akan terwakili oleh dua orang teman kita, mereka adalah teknisi yang bisa mencari kelemahan atau cacatnya GRI. Mau saya jawab itu lemahnya. Apa itu, Mas? Terlalu laris. Jadi suatu kehormatan buat PT RTU Indonesia, Jawa Tengah dan Yogyakarta, di mana dari GRI ada Mas Dio. Beliau di kesibukan yang sangat luar biasa, ya di hari Minggu kudune ngaso, kayak kober-koberin nyelak waktu untuk menerima kedatangan PT RTU dan kita diskusi. Mas Dio dan saya, sebelum jenengan memperkenalkan diri, siapa tahu Mas Dio ini nama lengkap dan di GRI ini beliau di bagian apa? Jenengan kesel ora? ya lumayan sih. Oh, hari Minggu kudune libur kok malah dipukul tuh. Untuk PT RTU saya berusaha menyempatkan. Alhamdulillah. Tetapi di sini tidak hanya PT RTU, Mas. Kita live streaming Indonesia, insya Allah buat praktisi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu khususnya. Baik yang berorganisasi atau yang belum tergabung dalam organisasi. Oke Mas, siap. Jangan perkenalkan. Nanti mau saya tanya-tanya detail. Jangan harus siap saya pertanyakan nanti itu. Monggo silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dio Mustafa. Saya dari GRI Cabang Yogyakarta. Di sini saya selaku after sales service, khususnya di cabang Yogyakarta. Jadi segala hal sesuatu yang menyangkut garansi unit ataupun teknikal bisa kontak melalui saya. Jadi itu bidang Mas Dio tentang servis. Nah ini nanti akan ada pertanyaan dari saya atau dari teman-teman yang mewakili dari banyak teknisi. Sebelum jenengan kita tanya lebih dalam, iki sing lemu ning madange sithik sing dolane suwe cak bali bengi, monggo diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Joko Saputro dari DPD di Yogyakarta. Jenengan di PT RTU Indonesia sering ketemu unit GRI? Sangat sering. Nah ini cukup sampai di situ saja. Nah yang satunya, monggo Mas jenengan diperkenalkan. Ojo ngomong jenengan mantan preman lho. Ojo lho. Oke, nama saya Rano Setiawan, biasanya dipanggil Iwan. Ya. Alamatnya di Jalan Magelang, Kericak itu. Dan kita semua teknisi. Semua teknisi. Termasuk beliau adalah teknisi. Saya juga teknisi. Bosnya teknisi. Mas, ini langsung Mas, saya mau demo sama teman-teman PT RTU. Jadi kita datang tuh rame-rame banget ke sini hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Booming GRI. Indonesia itu AC itu kok sekarang apa-apa GRI. Kita ketemu dengan user, kita ketemu dengan banyak orang pengguna unit AC. Itu mereka menyampaikan kabar, Mas GRI. Saya sampai berpikir, loh jeneng asik apa yang mau GRI kan masih ada merek A, merek B, merek C, dan sampai merek Z kan banyak. Kenapa GRI itu kok booming sekali di Indonesia? Hasil dari kerja keras kita. Jadi dari awal kita berdiri, terutama di Indonesia kita sejak 2016. Tuh, setiap tahunnya kita melakukan pengembangan, apalagi di segi penjualan. Nah, didukung dengan after sales service. Jadi customer itu mandang nggak cuma brand aja, tapi di after sales service. Gitu. Seberapa tanggap kita menangani itu, jadi seberapa cepat kita menangani masalah yang dihadapi oleh customer. Jadi itu jadi sebuah reward. Pengakuan dari masyarakat pengguna unit AC, ada cerita AC ini beliau itu belum rusak, masih layak pakai. Tiba-tiba dia kabari saya, Mas Ari ke rumah, saya datang. Ada apa Bu? Tolong AC saya dicopot dan tolong diganti dengan merek GRI. Loh, apa yang salah dengan merek yang terpasang? Barang normal, tapi kok beliau mau diganti dengan merek GRI dan harus GRI. Saya sampaikan dengan beliau, Bu, maaf, AC jenengan normal sekali, belum waktunya ganti. Ning orang Mas, aku kudu nganggu GRI lah. Kok iso konco-koncoku, tonggo-tonggoku kudu nganggu merek GRI. Lah ini kan jadi masalah buat nyun sewu, buat kami loh, buat para praktisi. Dilalai kan kami selain kita teknisi nggih Mas, reparasi, kita juga kan jualan unit Mas, unit baru. Nggak cuma GRI Mas,
Ini gara-gara GRI, kita jualan merek lainnya jadi kesulitan, Mas. Soalnya dari mindset konsumen itu pokoknya orang GRI, orang ASEAN ngono lho. Iki piye iki, Jan? Jenengan harus bertanggung jawab ini, Mas. Itu juga salah satu kerja keras kita merubah mindset dari A ke GRI itu. Jadi kerja keras kita yang dulunya si customer bermindset AC tipe A yang terbaik, sekarang kita beralih, kita berusaha membelokkan mindset itu ke GRI AC berkualitas Dan berhasil. dan kita bilang berhasil atau enggaknya belum, kita masih proses. Menurut saya berhasil, Mas. Soalnya nyata di lapangan itu kami sebagai teknisi itu kesulitan, Mas. Kita bengkok Bu, pakai merek B saja. Oh, nggak mau. Pakai merek P, nggak mau nih, Mas. Harusnya pokoknya nggak GRI, nggak. Nah, masalah juga, Mas. Pada beberapa bulan yang lalu kita kesulitan juga tuh cari-cari stok GRI. Saya pribadi dan teman-teman bercerita hal yang sama, stok habis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan stok yang di market itu kok bisa dikatakan yang saya kosong? Karena GRI terlalu laris itu, Pak. Jadi gampang kosong. Itu masalahnya. Jadi untuk sekarang ini GRI kan kita belum ada pabrik di Indonesia. Kita datangkan semua itu dari China. Jadi kan ada proses pemesanan di pabrik, perjalanan lewat kapal. Nah, di situ kita juga perlu waktu. Dari Pak Joko tadi sebelum kita live ini bisik-bisik dengan saya. Aku cenak karo jeneng GRI ki ngono, Mas. Kepiye rasane? Lah kepiye Mas Joko? Arep dodol merek liyane iki angel ya saiki. Konsumen padha njaluk GRI ya. Monggo Mas Joko disampaikan. Konsumen itu banyak yang mengatakan saya pengen pindah GRI. Karena katanya garansinya tekan 10 tahun, 5 tahun, enggak 10 tahun. Apa bener kuwi, Mas? Iya. Ada yang bilang juga GRI gak rusak-rusak gitu, Pak. Nah, itu. Karena adapun kerusakan kita cover semua, Pak. Oh, jadi untuk garansi kita itu ada 1, 5, dan 10. Jadi 1 tahun ganti baru, Pak. 1 tahun rusak, Ganti baru. Nah, 5 tahun kita tanggung semua kerusakannya. 5 tahun kita ganti, kerusakannya free. Free Itu semua. Indoor sama outdoor ya? Indoor outdoor kita cover semua. Jadi dari transport, freon kita cover semua. Nah, 6 tahun sampai 10 tahun kita garansi kompresornya. Dan mau berapa kali pun klaim kita tetap layani, kita tetap support itu, Pak. Lah, misal Mas, itu kan garansi pajak. Kartu garansi ini lah. Terus dalam artian, itu letupan terus gue kartu garansi hilang dan lain sebagainya. Apa ya iso klaim? Duh, tenang aja Pak. Jadi jenengan atau user bisa tetap klaim garansi. Jadi kita kasih kemudahan buat user-user yang biasanya lupa atau ketelisut ya. Bahasanya ketelisut kartu garansi atau nota pembelian. Jadi Bapak user ataupun yang lain bisa tetap klaim garansi. Jadi kita lihat masa garansinya itu di nameplate unit. Jadi di situ ada tanggal produksi ditambah 5 bulan. Berarti kartu garansi hilang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya GRI yang berani melakukan sesuatu yang luar biasa, mempermudah barangnya sebenarnya sudah mudah. Semua hak konsumen dikembalikan dan semua hak konsumen itu tidak ada yang kita titil atau kita coba untuk tidak dipertanggungjawabkan ya. Garansi tidak hanya sebatas tulisan atau slogan garansi, tetapi garansi itu dengan bukti. Iya, jadi kita realisasikan apa yang kita brandingkan. Gitu. Jadi apa yang kita iklankan kita realisasikan. Ini tadi beliau juga Mas Iwan bisik-bisik juga ini Mas. Ya, saya bilang begini Mas Iwan, ojo bisik-bisik karo aku itu wonge GRI. Aku rene padha karo jenengan arep tekon karo wonge GRI karo Mas Dio. Monggo jenengan tekon dhewe sekarang sebagai teknisi. Ya. Itu untuk garansi semua merek ya, maksudnya semua dari 1,5 sampai semua tipe ya. Semua tipe. Terus untuk produk lainnya ada lagi nggak? Nah, jadi untuk kita itu nggak cuma ada di room air conditioner. Jadi kita juga ada di leg commercial air conditioner sama di commercial air conditioner. Jadi GRI itu khususnya di bidang HVAC kita punya segala lini produk. Bahkan kita juga punya produk spesialis itu. Jadi semua kita cover garansi sesuai apa yang kita iklankan. Jadi untuk RAC dan RCAC kita garansi 1, 5, dan 10. Jadi 1 tahun ganti baru. Untuk RAC 1 tahun ganti baru, 5 tahun servis spare part, 10 tahun garansi kompresor. Untuk produk RAC 5 tahun spare part dan servis,
10 tahun dan garansi kompresor. Dan untuk produksi AC-nya kita pun juga masih ada garansi. Garansinya itu service spare part 1,5 tahun dan kompresor 3 tahun. Itu untuk unit-unit besar. Saya tak gantian tanya. Jadi sangat penasaran sekali Mas dengan booming GRI. AC GRI itu sesuatu apa ya? Seperti fenomena gitu. Fenomena kalau nggak GRI itu nggak marem, kalau nggak GRI rasanya ranyes. Sebelumnya saya jawab, saya mau tanya, untuk produk GRI mahal atau murah, Pak? Lah karena murah tadi, ya wis murah, adem, berkualitas, garansi panjang. Lah ini kan menjadi apa ya? Nggak saya bilang kita kesulitan adol merek lain, tapi jangan bener ya. Kita kan ngelan GRI gitu. Murah tapi nggak murahan. Murah nggak murah, berkualitas banget. Iya, jadi ada apa dengan GRI, dengan kualitas GRI? Jadi kita tetap utamakan kualitas ya Pak, daripada kuantitas. Jadi kualitas kita dari gempuran pasar, dari saingan-saingan dari brand-brand lain, kita nggak mau sama sekali menurunkan kualitas. Jadi kualitas kita dari kondenser kita sudah pakai metode Goldfin. Itu yang jadi anti karat, anti korosif, dan tahan di segala medan, bahkan medan-medan seperti pesisir, chemical area. Untuk outdoor kita sudah tahan Pak. Terus di indoor kita ada namanya Bluefin yang anti jamur, anti bau apek. Tuh. Nah, itu terus kompresor kita yang sudah upgrade. Jadi upgrade yang sudah rendah daya juga. Apalagi yang tipe-tipe inverter itu makin rendah daya, Pak. Nah, aku tetap sampai hari ini Mas Wong, karena niatnya itu dari rumah. Pokoknya aku nak ketemu Mas Dio orang GRI, aku harus instruksi sebanyak-banyaknya. Tapi dengan pejawaban jenengan yang menjelaskan tentang kenapa GRI itu luar biasa murah, bukan murahan, dengan kualitas yang sangat-sangat berstandar tinggi, itu ya angel aku nyelo caranya mencari-cari celai kelemahan GRI ini sulit saya ini Mas. Jadi GRI menggunakan kondensor berbahan baku tembaga atau berbahan baku aluminium seperti pada umum merek AC lainnya? Kita pakai tembaga murni Pak. Tembaga. Nah, tembaga terus kita lapisi di outdoor itu lapisan Goldfin. Nah, di indoor kita lapis dengan lapisan Bluefin gitu. Jadi di outdoor kenapa Goldfin? Karena dia anti karat, korosif, dia tahan di segala medan gitu. Nah, di indoornya pakai Bluefin ya, karena biar nggak bau apek Pak. Jadi meskipun lama nggak dipakai, dia nggak bau apek. Luar biasa ya. Ya aku orang nyelarang golek apa jenenge, mencari titik lemahnya GRI ini ke sebelah dia lagi. Apa? Padahal saya itu sebagai host atau MC, Master of Ceremony, itu saya harus bisa mencari letak kelemahan dari tamu kita. Tapi saya kesulitan. Moga-moga akan terwakili oleh 2 orang teman kita, mereka adalah teknisi yang bisa mencari kelemahan atau cacatnya GRI. Moga silakan Mas, kok digolek lah. Oh iya Mas. Masuk apik wae, elek iki opo ngono lho. Iya. Angger konsumen komplain yo mesti ditangani ganti share tahun kuwi. Karena sini dobo terus arep piye ya dhewe. Takon golek kelemahan ki malah nyerah juga. Iki piye to? Ono ki takon golek kelemahane GRI ki opo ngono lho Mas. Golek ono kelemahane. Nek ya wis kondensore wis lapisane kok ngono Mas. Tembaga dilapisi anti karat. Goldfin. Goldfin terus indore nganggo anti jamur, Anti apek. anti apek. Bluefin. Ayo piye lek arep golek kelemahan sing biasanya dong nganggo aluminium. Oh, Wis nganggo tembaga. Wis Mas, jenengan Mas sing golek kelemahan GRI Mas. Kowe ora ketemu padha karo aku. Gimana konsumennya udah nyari-nyari paling murah juga GRI, awet juga GRI, yang lainnya itu mungkin awet tapi mahal. Terus pindah ke GRI. GRI awet murah, Iya, garansi panjang. garansi panjang. Masih belum ketemu titik lemahnya GRI. Mau saya jawab betul rumahnya. Apa itu Mas? Terlalu laris. Jadi barang kosong. Ya itu. Nah, itu masalahnya. Jika konsumen itu sudah menanti-nanti, akhirnya kita ngasih apa jenis dengan konsumen itu daftar antri. Ngapunten Pak Bu, GRI kosong. Ada nih kapan Mas? 1-2 minggu. 1-2 minggu belum ada kabar juga nih. Bu, mau ganti merek lainnya saja lah. Itu nggak ceprok kok. Apa ini masih kosong juga? Kapan ada? Mungkin 1-2 bulan. Belum ngenteni. Tetap setia menunggu. Pertanyaannya di dalam toko saya itu nggak merek GRI tok, ada merek ABC dan itu nggak laku. Ya kepiye Jal? Ini kan jadi masalah yang harus kita selesaikan bersama. Jadi tolong Mas, jenengan sampaikan dengan teman-teman produksi GRI,
tolong gawe AC ki enggak usah sing awet-awet lah. Sing larang-larang tur pokoknya gawe sing awet-awet ngono lho. Aja gri iki piye to? Barang murah, kualitasnya luar biasa, awetnya ya kebangetan. Ini kan menjadi masalah buat sewu teknisi juga jadi rada dandan. Apa saja Mas produk GRI? Ya produk GRI yang pertama tadi dari tipe RAC kita ya Pak ya. RAC kita itu ada tipe pertama kita tipe standar itu, terus kedua ada tipe low watt. Lalu kita ada inverter. Nah, inverter kita ada 2, F5 sama F1. Okay. Terus ada tipe deluxe kita namanya GTEC. Nah, GTEC. Terus kita juga ada yang biasanya di apartemen-apartemen yang nggak punya space untuk outdoor. Kita punya namanya CS atau combo split. Jadi 1 outdoor, 2 indoor. Oh gitu. Ya. Canggih nih. Tuh. Terus ada lagi tipe LCAC kita, commercial and conditioner, itu ada di kaset, standing, terus selling, terus duct yang low static. Itu ada di LCAC kita. Naik lagi, ada lagi yang tipe tertinggi kita, ada yang di bidak, itu duct yang tipe besar. Terus ada lagi standing kita ada yang besar juga Pak. Sama berapa PK? 10 PK. Oh sama 10 PK? 10 PK seperti yang di belakang ada 10 PK. Terus ada lagi untuk komersial, ada kita punya chiller, punya VRV, terus punya AC spesialis, untuk AC server namanya apa presisi, terus AC elevator masih banyak. AC AHU juga ada, cold storage kita juga punya. Lengkap ya Mas? Lengkap. Jadi kebutuhan pendingin yang ada di negara kita Indonesia, kita bicara Indonesia ya Mas, sudah tercukupi, dilengkapi oleh GRI. Anda kepingin yang standing, yang PK-nya besar, GRI ada. Ada yang nggak pengen kelihatan indoornya, ada, kita ada duct. AC, oh ya lengkap banget ya. Berarti produk GRI itu ya luar biasa. Mangsa pasar yang ada di Indonesia sudah dicukupi atau caranya, wis kowe rasa datang merek liyane negeri ono kabeh gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Iki sing gawe iki masalah meneh iki. Masalah aku dadi rasa dodol merek liyane.